yang kita ambil kevalitannya itu 50-50 gitu, Pak. Kalau positif ya kita aminkan menambah imun kan begitu. Oh iya Pak Arif, iya. Ya. Ada lagi info yang ini Pak Arif. Mungkin Pak Arif sudah pernah baca tentang P-Exchange yang IOB yang di Cina itu tanggal 29 Desember sudah siap istilahnya exchange dari P ke IOB itu. Ke fiat lah istilahnya. Exchange IOB itu yang di Cina itu pernah baca Pak Arif? Diulang Pak Surah tanggal berapa tadi Pak Surah? Tanggal 29 Desember itu yang IOB sudah siap menerima koin P ke IOB itu untuk exchange yang dari Cina itu pernah baca sekilas cuma itu mungkin rekan-rekan ada yang pernah baca atau gimana bisa menjelaskan lebih detail Pak Jadi Arif gini, belum. pemahaman kita ya kan untuk saat ini aja semua bank-bank besar itu sudah terhubung dengan Web3. Jadi dengan adanya terhubungnya ke Web3 itu memang eh, diharapkan itu untuk apa ya itu data-data dari bank itu tersimpan di Web3 karena Web3 sendiri adalah teknologi mutakhir yang apa bersumber dari keamanan yang valid ya kan karena disimpan di blockchain kan begitu. Jadi bukan Pi yang menghubungkan diri ke mereka, tapi mereka itu memang membutuhkan teknologi Web3-nya dari Pi Network. Jadi kemungkinan bisa jadi ya kan bank-bank nanti sudah siap ya kan sudah siap untuk operasional yang terhubung dengan blockchain-nya Web3-nya Pi Network begitu Pak. Mungkin juga nanti ada marketplace yang sudah siap terbukanya SDK Wallet ya kan ada mungkin juga exchange-exchange yang apa exchange-exchange besar ya kan kayak Binance kayak mungkin OKX atau kok ku apa itu KuCoin atau yang lainnya itu bisa jadi nanti sudah apa bisa siap dibuka walletnya untuk membantu itu berjalannya kelancarannya open network begitu Pak. Karena kalau tidak ada exchange ya kan marketplace sendiri nanti akan menukarkan koinnya kemana kan nggak mungkin disimpan kan karena marketplace itu kan membutuhkan perputaran permodalan. Mungkin nanti dari Kortin sendiri menyiapkan P-Bank atau P-Exchange atau sebagainya, atau mungkin juga kesiapan dari exchange-exchange standar internasional, termasuk dari ENS sendiri sudah siap terhubung dengan apa wallet yang bisa kita transfer koin kita sehingga kita bisa mendapatkan fiatnya atau kalau di Indonesia ya kita bisa menerima rupiah begitu karena kita sudah bisa mentransfer kita ke walletnya ENS. Bisa juga ke exchange-exchange yang lain begitu, Pak. Oh begitu iya iya siap siap Pak. Jadi intinya nanti ketika semuanya sudah terkoneksi, istilahnya tunggu perintah dari Kortim untuk segala hal itu Pak ya. Seperti itu Pak ya. Setelah open Ya, mining. betul, Pak. Tapi yang pasti nilai P ini harus ada nilainya dulu, Pak. Dari P ini harus ada nilainya dulu. Kalau nilainya sudah ditentukan, ya kan sudah disahkan lah. Mungkin minimal GCV begitu kan. Berarti kan sudah ada nilainya bisa buat untuk transaksi secara nasional maupun secara global kan begitu Pak. Kalau P ini belum ada nilainya ya belum bisa Pak. Mau pakai standar harga berapa kan tidak mungkin mau menjalankan apa perdagangan tanpa adanya nilai yang pasti dari P itu sendiri Pak. Jadi bukanya network mudah-mudahan disusul dengan harga, apa adanya nilai dari P itu sendiri.
Kalau nilai P itu sudah ditetapkan, ditentukan, disahkan ya kan oleh Bank Dunia ya kan, sudahlah itu bisa berlaku mungkin berlaku dulu secara nasional ya kan, baru nanti secara global begitu Pak. Yang kemarin itu info yang dari konferensi Beijing itu yang penetapan harga itu kalau di benua Asia 314 159, terus kemudian di benua Amerika sekitar 1 juta dolar, terus kemudian di benua Eropa berapa 1.500 itu atau berapa itu Pak? Itu penetapan berdasarkan apa itu Pak? Untuk yang ini kemarin konferensi Beijing Itu ini. udah lama itu Pak penetapan apa untuk GCV setiap setiap wilayah apa benua ya itu udah lama itu udah dari 2 tahun yang lalu itu Pak. Itu berdasarkan apa nilai perdagangan di negara itu Pak. Ya kan di Asia Afrika ya udah dihitung dengan timnya Doris Yin ya kan di Tiongkok sana, di Eropa ya sudah dihitung dengan nilai 500 ribu, di Amerika sudah dihitung dengan nilai 1 juta itu udah lama itu. Cuma untuk mengajukan ditetapkan nilai yang kira-kira pantas untuk awal itu ya terendah ya Asia Afrika dan itu sudah apa harga GCV 314159 kan sudah di apa dipersatukan antara Asia Afrika, Eropa, Australia dan Amerika kan sudah dipersatukan nilai awal adalah 314159 dengan adanya GCV Ambassador di setiap negara gitu Pak. Dan suksesnya Vives 1 dan 2 itu kan sudah bukti bahwa mayoritas data di blockchain itu kan GCV 314159 dan itu sudah diusung, sudah apa diterima oleh Kortim dan sudah diterima oleh Komisi Exchange di Amerika sana dan mudah-mudahan tinggal nanti dari Bank Dunia itu mengesahkan apa yang telah diajukan dari pionir ya kan karena pembentukan harga kan Nicholas bilang kan eh, hanya pionir yang bisa menentukan harga nilai nilai P itu sendiri Pak begitu kira-kira dan itu sudah selama ini proses mengikuti aturan arahan yang eh, apa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Amerika sana. Karena API ini kan berdirinya di Amerika, maka harus mengikuti peraturan perundangan di sana. Termasuk PI ini kan sudah legalitasnya di Amerika sudah diurus, di Eropa sudah diurus, di Asia juga sudah diurus secara internasional, sudah sudah selesai perizinannya dan di setiap negara pun sudah ada regulasi-regulasi yang memberikan legalitas termasuk ENS kan di Indonesia mudah mengurus legalitasnya untuk diberlakukannya nanti penukaran P terhadap rupiah kan begitu Pak. Jadi semua negara sudah menerima adanya uang secara global. Jadi dengan adanya cryptocurrency dari Bit Network ini yang akan menjadi mata uang global itu sudah selesai Pak prosesnya. Tinggal menunggu target yang persyaratan yang akan diputuskan nanti dari Kortim itu ya 15 juta KYC, 10 juta migrasi dan 100 marketplace. Tinggal menunggu itu aja Pak. Kalau itu sudah diumumkan ya kan, sudah dalam proses 2 bulan ke depan inilah kita harapkan semuanya lancar jaya gitu Pak. Ya amin, mudah-mudahan amin amin amin. Lanjut.
Monggo yang lain, silakan dilanjut. Tunggu sebentar lagi, ya Pak. Betul, betul. Paling lama 2 bulan lah. Desember ini masih dalam proses untuk apa ya, untuk kita bersabar. Ya kan, tapi kalau sudah Januari 2005 itu insya Allah lah, insya Allah pintu atau firewall itu sudah dibuka. Dinding pemisah itu sudah dibuka, pin networknya begitu. Ayo ngobras, ngobras. Putus Pak. Berasnya benangnya putus. Karena apa Wah ini itu yang Pak. bapak-bapak ini kalau nggak ada bunda-bunda ya pada tidur ini. Kalau ada bunda baru pada bangun. Betul Pak Arif. Kalau nggak ada bunda itu obrasnya putus. Lah itulah. Ayo bunda-bunda naik biar panda-pandanya pada bangun. Ini sambil aktivitas Pak Arif. Jadi nggak bisa pegang HP, ke air lagi aktivitasnya di air. Jadi ya hanya dengerin. Monggo Oke. dilanjut yang pada naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Arif. Tadi mau naik, saudara saya telepon turun lagi. Ini baru naik lagi. Mana kabar Pak Anang? Sistem jalurnya sama Pak Anang.
Alhamdulillah kabarnya baik. Ini dengerin edukasi dari Pak Arif, tambah imun. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Pak Mariono gimana juga kabarnya? Oh, kabarnya itu lagi di tempat Pak Heri. Oh, Di tempat Pak Heri. Ya. Oke. Oke, Ya, ya. salam untuk Mas Heri. Salam Pak Mas Heri, Pak Mariono. Lanjut. Ya, halo, salam kanggo Mas Heri. Nggih, monggo niki kalih Pak Heri kalih Pak Ji. Jadi mengulas kembali ini obrolan aja daripada tidak ada yang mengobrol, ya kan? P-Network sesuai dengan white paper-nya seperti itu dari buku putihnya bahwa P-Network ini mempersiapkan 100 miliar koin, ya kan? 100 miliar koin itu dibagi 20% itu untuk core team, ya kan? 80% itu untuk untuk pionir, termasuk di sana 10% itu untuk yayasan, foundation, 5% itu untuk likuiditas, dan untuk yang 65% itu ditambang oleh seluruh umat manusia. Jadi perkiraan 65% atau 65 miliar itu ditambang bisa bertahan 100 tahun. Begitu. Jadi yang dari 20% tadi, yang bagian dari core team itu dibagi lagi. Dibagi, ya kan, merata ke semua negara. Jadi semua negara ini di dunia ini ada kira-kira 233 negara, semua dibagi-bagi. Seperti data yang saya dulu 3 tahun yang lalu itu saya mendapatkan data setiap negara itu mendapatkan 2 juta 1 koin itu di setiap negara. Mungkin juga lembaga-lembaga keuangan yang lainnya juga mendapat bagian dari itu, termasuk core team itu sendiri, berapa tim yang terlibat di sana mendapat bagian dari itu, termasuk pengusaha-pengusaha yang mendukung atau yang memberikan modal, ya kan, kepada proyek ini, termasuk jatahnya 20%. Jadi mata uang global itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan info yang sudah disampaikan dari berita-berita yang valid itu istilahnya tidak seperti kripto-kripto yang lain begitu. Makanya saya mengajak pada teman-teman, ya kan, marilah dengan adanya kita punya kesempatan untuk terlibat di proyek ini, kita tetap bertahan sampai finish. Karena pesan Nicholas juga gitu, siapa yang bertahan sampai finish maka akan mendapatkan hasil. Begitu Pak, monggo yang lain dilanjut. Terima kasih Pak Arif. Ada sedikit yang mungkin bisa Terima kan kasih Pak Arif. infonya. Pak Arif. Bentar Pak Mariono, saya tak tanya Pak Arif. Pak Arif tadi menyampaikan 65% yang ditambang oleh umat manusia. Berapa persen Pak Arif yang kekiraan dari 60% tersebut yang sudah istilahnya itu masuk ke dalam Apple Balance atau sudah migrasi Pak Arif, karena nilai tersebut yang nantinya akan dapat digunakan atau ditukarkan. Gitu Pak Arif, terima kasih. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Kortim, ya kan, untuk yang terakhir, berita terakhir,
yang dia belen kan baru 6 juta sekian aja Pak, belum ada sampai 7 juta. Sedangkan dari 60 juta yang yang nambang aktif ya kan, KYC-nya aja sendiri belum ada nyampe 15 juta. Dari situ kita bisa menilai Pak, bisa melihat, bisa memahami bahwa walaupun diciptakan Bitcoin ini sebanyak 100 miliar, tapi kenyataannya dalam prakteknya itu yang masuk ke label balance belum ada 7 juta, Pak. Dan itu bukti bahwa eh Bitcoin ini sangat langka, Pak. Karena dalam dalam pendistribusian kepada siapa yang menambang ini sangat-sangat ketat dikontrol oleh Kortim, Pak. Makanya sampai ke depan nanti ya kan 65 miliar atau 65% itu kan diharapkan bisa ditambang sampai 100 tahun gitu Pak. Terima kasih, berarti membuat semangat kita. Itu sangat sangat jelas dari data itu dan valid sekali yang disampaikan dari Korte. Jadi dari 65 miliar baru belum ada sampai 7 juta Pak, yang masuk ke label BLN baru 6 juta sekian, ada 6 juta plus, dan itu bukti bahwa sangat langka nantinya itu sehingga nilai P itu akan semakin tinggi Pak nilainya. Mungkin awalnya GCP, nanti dalam proses perjalanan ya kan mungkin setahun 2 tahun ke depan itu udah fantastis lagi, kayaknya lebih dari GCP nantinya. Betul Pak Arif, ini membahas kita Iya, semua. Karena apa? Hukum perdagangan kalau barang itu kurang, otomatis akan meningkatkan harga. Inilah nanti koin yang sudah beda bersama Pak Arif hanya segitu sekian persen. Nah, semua orang nanti dalam perdagangan akan menggunakan itu sangat langka. Betul Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Mungkin jangka waktu setelah adanya dengan harganya GCP ya 314159 tidak dengan jarak yang tidak begitu lama harga tersebut akan berubah drastis Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. betul sekali Pak. Karena nantinya setiap pengusaha, setiap negara itu akan mencari Bitcoin Pak. Untuk pembayaran ya kan transaksi bisnis antar negara, antar perusahaan. Semua negara ini kalau nanti membutuhkan P kan, apalagi P langka ya kan di peredaran, dia itu akan mencari ke kita-kita ini, Pak. Ya kan khususnya kalau kita nukarnya ke ENS, mereka nanti akan berebut ke ENS itu untuk mendapatkan koin P yang dari kita-kita ini kan begitu, Pak. Ya makanya kita dapat mengevaluasi. Nantinya setelah open finance kita tidak usah hasilnya itu tergesa-gesa ke susu untuk bereforia untuk menukarkan. Karena apa? Di kemudian hari pasti akan adanya kelangkaan koin tersebut dan harga pasti akan melejit gitu Pak Arif. Betul, betul. Makanya kayak kayak di Cina ya Tiongkok Pak, komunitas di sana itu betul-betul sangat solid ya, sangat kuat, apalagi pengusahanya. Karena dia mau memandang ke depan bahwa P Network ini adalah Web 3 atau teknologi terbaru yang akan merubah tatanan dunia, Pak. Merubah tatanan dunia eh, berlakunya era digital. Maka mereka itu tahu, Pak, ke depannya itu apa yang akan menjadi eh, tujuan, ya kan, tujuan mereka itu bahwa ekonomi secara global ini ya dia paham gitu Pak. Makanya dia dengan modal sekarang, dengan fiat yang ada ini, karena nanti fiat itu kan semakin langka Pak, semakin tidak berlaku karena adanya digital. Ada uang digital, pembayaran dengan digital, berlakunya semuanya bisnis dengan era digital.
dan hanya angka-angka aja yang ditransfer. Dan pastinya uang fiat itu akan tersisih sendirinya, Pak. Tidak akan digunakan lagi begitu untuk pengusaha-pengusaha yang apa melakukan usahanya. Sehingga dia dengan fiat dia yang ada sekarang itu dia sudah gantikan dengan produk-produk, Pak. Siapkan produk-produk yang terbaik untuk pionir, untuk mendapatkan P dari pionir, Pak. Karena P itu sendiri adalah sebagai intan atau sebagai apa ya istilahnya bukan emas lagi, Pak. Sebagai permata yang nilainya semakin ke depan akan semakin mahal gitulah, Pak. Pak Mursidi, dipersilakan, gerobokan. Monggo Pak Mursidi kalau mau tanya ini mumpung ada Pak Arif sebagai untuk Bisa Pak, nambah-nambah. saya orang Kita kita hanya share aja, Pak. Kita Betul, cerita-cerita betul. aja ini. Saling isi Pak Arif ya, saling isi. Pak Arif. Iya. Itu yang Kita semua Halo, kan Pak sudah Arif. belajar bertahun-tahun ya kan. Kami orang baru masuk pioner, nggak tahu apa-apa. Ini yang menyediakan koin atau duit itu dari mana, Pak? Kok segitu banyak itu? Ayo Pak Arif, jawab Pak Arif. Yang menyediakan negara atau siapa? Pak Nikolas atau siapa? Pak. Gini. Jadi pemahaman kita bukan berarti P ini nanti terus dijual, terus dibeli ya kan dengan harga 1 P-nya 5M, bukan begitu. Bukan begitu Pak pemahaman kita, Pak. Jadi P itu sendiri adalah uang, Pak. Oke, kembali ke P. Sekarang 1 P itu sama dengan juga 1 P, Pak. Itu mata uang secara global, mata uang dunia, Pak. Tapi kalau kita nilaikan ke rupiah, 1 P seumpama nanti ditetapkan GCP, Pak. 1 P adalah 5M, 5 miliar. Begitulah Pak, sama penilaian US dollar ya kan dengan P itu nilai apa cara menilainya begitu, Pak. Cara pemahaman kita begitu. Jadi bukan siapa nanti yang mau beli, siapa yang mau ngasih duit gitu bukan, Pak. Jadi nilai P itu sendiri kalau sudah ditetapkan ya kan, seumpama pengen kita punya P ya kalau dirupiahkan itu tadi 5M. Ya kan kalau US dollar 1 dolar itu 15.000. Begitu Pak, sama itu cara pemahamannya. Apa masih bingung, Pak? Bingung sekali. Ya, kita doa aja Pak Marsidi semoga Ya, kalau harapan kita gitu, memang Pak ya. mengharapkan open minded itu tanggal berapa? 12 Desember katanya gebar-gemburnya. Bukan open minded. Tadi dengar Pak Arif tadi loh. Gini Pak. Jadi kita jangan apa ya mengambil berita langsung kita telan. Kita harus pahamin dulu, Pak. Tanggal 12 itu adalah target ya kan, target grup perusahaan Tencent yang di Tiongkok untuk mempersiapkan diri ya kan. Kalau tanggal 12 Desember 24 itu sudah siap kalau nanti open network gitu, Pak. Jadi persiapan diri untuk mempersiapkan barang dan jasa dari grup perusahaan itu kalau toh nanti dibuka ya kan harapannya mereka tanggal 12 bulan 12 24 itu sudah siap untuk melayani pionir begitu, Pak. Bukan open network itu Kortim tidak memberitakan itu. Itu adalah dari grup permintaan pioner komunitas gitu ya, Pak. Perusahaan ya, bukan Kortim. Ya. Terima kasih Pak Arif pencerahannya. Semoga aku paham.
Iya, dikit-dikit. itu tadi Pak, yang itu tadi Pak nilai, masalah nilai. Jadi kita pemahamannya begitu. Kita Yang samakan aja. kutanyakan anu Pak, yang menyediakan koin apa itu kok ada berapa 2 juta, 2 miliar itu siapa gitu. Kok Itu bukan dan gini Pak, itu namanya koin tapi bukan berbentuk fisik Pak. Itu maksudnya P-Coin itu ya kan hanya nama ya kan P-Coin atau P-Token ya kan itu satu P ya kan itu nanti kalau ya, nilai GCV adalah kalau rupiah anggap aja 5 miliar gitu Pak nilainya itu bukan kalau bukan kita nanti jual ke siapa-siapa enggak jadi kalau orang membutuhkan atau kita mau tukar jadi satu P itu adalah 5 miliar, begitu Pak. Seperti US dollar ya kan. US dollar itu kalau di Amerika sana ya satu US, satu US Pak. Tapi ya kalau Pak, di Pak. Indonesia ya kan kalau di Indonesia satu US dollar itu 15.000 Pak. Sama satu P itu sama dengan ya satu P koin. Tapi kalau nanti ya kan mau dibarter atau mau dipiatkan di Indonesia, nilainya adalah 5M satu P-nya. Jadi Atau antara US dollar dan satu P dan P itu cara pemahamannya sama, Pak. Begitu. oh ya 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 Pak ya. Nah, karena P itu sendiri nanti berupa duit juga, Pak. Berupa uang yang diperlakukan di seluruh dunia. Selama ini kan dunia bisnisnya dengan US dollar, Pak. Penukaran perdagangan, pembayarannya itu kan US dollar. Nah, sekarang negara-negara itu termasuk BRICS ya kan, di sana kelompok negara Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan negara-negara yang lain itu sekarang nggak mau lagi pakai US dollar, Pak. US dollar itu sudah di apa istilahnya dilupakan oleh negara-negara BRIC itu sendiri. Jadi transaksi mereka lebih mengutamakan pakai fiatnya sendiri yang disupport atau didukung dengan emas begitu Pak. Jadi dengan adanya eh, apa negara-negara yang nggak mau pakai US dollar, maka tumbuhlah ini P Network ini dengan mengusung uang digital sebagai mata uang dunia. Anggap aja lah untuk transaksi-transaksi bisa menjadi alternatif penggantinya US dollar. Begitu Pak kira-kira. Pak Arif ini apa sudah lama ikut apa ini ikut Pay Network ini ya? Kok sudah pinter banget itu, sudah pengalaman. Alhamdulillah ya Allah. Ya Pak, dari awal saya memang yakin dengan PIN Network itu ini mengikuti prosesnya dan saya mempelajarin ke dalamnya Pak. Siapa yang terlibat di proyek ini, dari mana dia modalnya, Sebelumnya siapa apa yang sudah mendukung. memang sudah main apa itu kripto itu apa? Saya Sudah dulu trader Pak. berkecimpung. Saya dulu mantan trader ya kan, trader di forex, termasuk di kripto-kripto yang lain, Pak. Terus itu saya Hmm, tinggalkan karena ada sesuatu hal yang saya yakini memang harus saya tinggalkan, maka sebagai trader udah saya lupakan, Pak. Karena hmm. dari sana saya sebagai trader itu tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya tidak bisa Sekarang sebagai admin Klaten mengontrol, ya Pak. ya. Sekarang apa sebagai admin apa apa admin Klaten atau mana? Enggak, saya sebagai pionir sejati aja, Pak. Kok udah pinter banget. Termasuk sebagai pionir yang memperjuangkan tetap meyakini bahwa nilai GCV ini akan terjadi gitu aja, Pak. Ya, ya. Pasti terjadi ya Pak. Insya Allah, Sudah. Pak. Insya Allah. Ya, ya, ya. Pak Arif, Pak Mursitis,
sekaligus jelaskan mengapa harus masuk menggunakan web 3 juga itu untuk menghindari pemutihan itu harus dijelaskan biar Pak Marsudi lebih lebih mantap. Ya betul. Monggo Pak Arif dijelaskan mengapa harus menggunakan web 3. Gini, web 3 itu sebenarnya bukan istilahnya bukan pertama yang dikembangkan oleh Nicholas atau P-Network. Sebelumnya itu web 3 sudah ada, Pak, tapi hanya dipakai perusahaan-perusahaan tertentu dan dipakai dalam usahanya sendiri. Tapi dalam pengembangannya, ya kan, itu dikembangkan oleh P-Network, oleh Nicholas dan tim. Dan itu satu-satunya di dunia yang mengembangkan web 3. Begitu, Pak. Jadi tidak salah kalau web 3 ini nanti adalah teknologi termutakhir mengenai internet. Web 3 itu adalah dia istilahnya di jaringan blockchain. Jadi jaringan blockchain ini adalah istilahnya dari blok terblok terhubung dengan blok. Di sana dari beberapa blok itu saling terkait terhubung sehingga keamanannya sangat terjamin, Pak. Bahkan Nicholas sendiri menyampaikan ya kan siapapun yang sebagai hacker kelas internasional itu pun kalau bisa silahkan untuk mencoba menjebol dengan teknologi web 3-nya P-Network. Tapi dari situ ya kan Nicholas sendiri kan merekrut itu Pak hacker-hacker dunia sehingga adanya proyek hackathon. Hackathon itu adalah perkumpulan dari hacker-hacker dunia, Pak. Hacker-hacker dunia yang dikumpulkan Nicholas ya kan untuk menciptakan istilahnya ekosistem yang bisa diyakini keamanannya itu bisa terjaga. Maka perusahaan-perusahaan besar ya kan yang tidak menghubungkan dirinya ke web 3 akan ketinggalan gitu, Pak. Oh ya. Dikit-dikit agak udah paham lah, Pak. Gitulah, gampangannya gitulah pemahaman kita lah Pak, kita orang bodoh. Karena hanya kita bisa membaca dan memahami, kita telaah ya kan. Kalau kita rajin membaca, mencari berita itu mudah-mudahan ada referensi yang bisa kita pahami gitu Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak Arif. Semoga bisa berkonsultasi terus. Silakan. Ya teruskan Pak. Saya dengar aja. Berarti Pak Arif setiap negara itu mendapat jatah Pi ya? Betul sekali. Karena memang Pi ini kan tujuannya humanity itu untuk kemanusiaan, Pak. Jadi aset Pi ini adalah aset dunia yang perlu dalam proyek Quantum Financial System itu di sana adanya riset kekayaan dunia, Pak. Maksudnya kekayaan dunia ini diset ulang. Karena kekayaan sekarang ini hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu aja, Pak. Dengan adanya P-Network ini adanya riset kembali kekayaan dunia yang harus dibagi merata, semua negara, semua manusia punya kesempatan untuk menambang. Ya kan siapa yang mau, yang ingin silahkan menambang untuk mempunyai aset dunia ini, untuk mengambil roti yang bisa dibagi-bagi ini gitu Pak. Jadi kalau yang nggak mau berarti belum dibuka hidayahnya. Kalau yang sudah mau menambang dan meyakini mudah-mudahan itu menjadi jalan solusi hidup ke depannya. Begitu Pak. Amin. Semoga kita bahagia dunia akhirat ya Pak Arif.
Nggih, insya Allah. Dilanjut ya Pak. Senang saya dengarkan Pak Arif ngomong terus loh. Saya tidur sampai terbangun. Nggih. Ini kok bisa pengalaman bener ini. Aku dengarkan admin-admin itu belum ada yang kayak gini loh Pak. Apalagi yang perempuan-perempuan, yang ibu-ibu, adanya cuma guyon terus. Nggak apa-apa, Pak. Kita saling memahami Makanya aja. karena aku baru mendengar gitu loh Pak. Baru mendengar lagi kok. Memang Baru perlu, masuk. Pak. Memang perlu, kita tidak tegak terus Pak. Jadi kita tidak tegak, juga ada guyon, karena di sini adalah obrolan, jadi tidak terfokus kita itu edukasi terus Pak. Jadi biar tidak stres gitu loh. Izin masuk, izin masuk. Nggak ada ibu-ibu sepi dunia. Iya. Izin masuk. Izin masuk. Silakan Pak Haji, dipersilakan Ya, masuk. Saya mau mengomentari Pak Mursidi itu. Gimana? Pak Mursidi. Bagaimanapun ibu-ibu juga penting. Bagaimanapun ibu-ibu penting. Kalau iya, memang itu guru-guru ya itu memang sifatnya ibu-ibu. Jadi biarlah nggak ada ibu kita loyo. Bukan melarang, tapi saya cuma mendengarkan Pak siapa tadi, Pak Arif ini baru masuk gitu loh aku gitu. Kalau cuma guyon-guyon kami kan orang nggak tahu gitu. Ya ini kok masuk ini Pak Arif ini kan pengalamannya di Pak Mursidi. Pak Mursidi kan sering di grup ini ada edukasi Pak Pausan, Pak Arif, Pak apa banyak di sini itu banyak sekali itu Mursidi yang kasih edukasi. Kita di sini Pak Mursidi, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman ya kita guyon-guyonan. Nah, tetapi kalau ada pertanyaan teman-teman ya berusaha teman-teman yang bisa menjawab, bisa yang memberikan edukasi ya seperti Pak Arif tadi, ya itu dia seperti itu. Nah, jadi ada waktunya kita guyon-guyon, ada waktunya serius kalau ada pertanyaan. Nah, tadi kan Pak Mursidi kan bingung sekali. Nah, semoga saja setelah mendengarkan edukasi Pak Arif, bingungnya sudah berkurang jadi setengah kali. Nah, seperti itu. Jadi silakan lanjut Pak Mursidi. Ya. Aja ibu-ibu dianggap tidak ada apa-apanya, padahal ibu-ibu kan bunga-bunga. Bukan tidak ada apa-apanya. Ibu itu punya peran penting Pak di sini, menghidupkan suasana, buat seru acara apa gitu Pak. Oh, dengarnya nggak enak. Ibu-ibu memang kerjanya untuk menghidupkan. Ibu-ibu itu yang bisa menghidupkan itu ibu-ibu marahin naik semua toh. Iya, kalau nggak ada bisa ibu menghidupkan, yang bisa menghidupkan. Nggak bisa hidup, masa hidup sendiri. Iya, aku juga senang sama ibu-ibu. Pokoknya ibu-ibu jagonya untuk menghidupkan itu. Ada pasti rame-rame. Kalau ibu-ibu itu bisa mengeraskan, bisa melemaskan. Ibu-ibu itu bisa mengeraskan, bisa melemaskan. Jadi para bapak-bapak ya intinya hormatilah ibu-ibu kalau lagi ini itu gitu loh. Kita dengerin aja rame. Ya, bagaimanapun itu ibu-ibu itu bisa mengeraskan, bisa melemaskan. Coba nggak ada ibu mau bikin nasi goreng nggak bisa, mau bikin ini nggak bisa. Aduh. Malah Bunda Surya itu luar biasa kalau Pak Adi, tanpa ada ibu-ibu, kita semua laki-laki nggak ada percayanya tuh. Iya. Kalau keras terus, kan kalau nggak ada ibu-ibu keras terus, yang lemesin siapa? Akhirnya pedangnya kan untuk perang sendiri. Kalau lemes terus kan mau ngerasi. Pokoknya kalau Bunda Surya itu luar biasa kalau bikin keras, pokoknya luar biasa. Apalagi Bunda Surya itu kalau bikin keras luar biasa. Nah gitu kayak orang bully. Gini lah Pak, kalau kita di sini pas ada edukasi
kita mendengarkan. Kalau nggak ada edukasi ya kita guyon-guyon, nggak apa-apa lah silingan Pak. Iya, Jadi ya, kita tuh nggak Bu. terlalu fokus aja lah, nggak terlalu Siap, berpikir Bu. dia Siap, tuh Bu. banget Siap, Bu. mikirin macam-macam. Siap. Oke, Bu. Puji. Ini loh, lihat, ini loh. Hidup mak-mak. Ayo Bunda Itu loh Susi. taksi. Yo. Itu loh, taksi yang